Baik, selamat malam Bapak dan Ibu dosen di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung ke dalam acara eksklusif webinar Teknik Penulisan Naskah Buku dalam Tridharma Dosen yang pada malam hari ini akan dinarasumberi oleh Profesor Yon Mahmudi PhD selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan pada malam hari ini, saya, Mas Davi, dan juga ada rekan saya, yaitu Mbak Kori, yang akan memoderatori acara ini. Dan juga sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Ibu dosen, acara ini akan dimulai pada pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Berhubung kita masih memiliki waktu luang, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang belum mengenal satu sama lain, yang bertujuan agar nantinya kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa menjalin tali silaturahmi. Baik, mungkin izin Bapak dan Ibu dosen bisa perkenalan berasal dari institusi mana atau berasal dari daerah mana di kolom chat. Nanti bisa Mas Davi atau Mbak Kori bantu bacakan. Silakan Bapak dan Ibu dosen, kita kenalan terlebih dahulu sebelum memulai acaranya. Boleh diketik di kolom chat nih Bapak dan Ibu dosen, berasal dari institusi mana dan berasal dari wilayah mana. Silakan. Dan sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu dosen, apakah suara saya terdengar atau mungkin ada gangguan? Mohon Terdengar Mas bantuan Davi. respon. Terdengar Oke, Mas baik, Davi. terima kasih Mbak Dengar, Kori. bagus. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen atas responnya. Baik, Bapak dan Ibu dosen bisa nih diikuti, diketik di kolom chat di bawah seperti Ibu Dr. Sinta Silawati yang berasal dari Institusi Kesehatan Hermina Jakarta. Salam kenal Ibu Dr. Sinta. Mungkin Mbak Kori ingin menyapa-menyapa. Silakan Mbak Kori. Baik, terima kasih Mas Davi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Mbak Kori. Salam kenal untuk Ibu Dokter Sinta. Selamat malam Bapak Ibu dosen. Malam, Baik, Mbak. Mbak Kori. Terima kasih banyak Mbak Kori. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu dosen melalui kolom chat di bawah. Mas Davi izin sapa-sapa terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu dosen. Oke, ada Sri Rahayu dari Stikes Budi Luhur Cimahi, Jawa Barat. Baik, salam kenal Ibu Dedeh. Nah, Ibu Dedeh sudah sering. Semoga Bapak dosen juga nantinya setelah acara ini bisa juga ikut menjadi tim penulis di dalam PT Makarya Citra Upama Group. Kita akan melahirkan karya-karya hebat Bapak dan Ibu dosen secara bersama. Oke, kemudian ada juga Ibu Istri Ayu Mirah Adi dari Stikes Mataram NTB. Salam kenal Ibu, luar biasa sekali. Monggo Bapak dan Ibu dosen lainnya juga dipersilakan memperkenalkan diri dan mungkin ingin menyapa kembali Mbak Kori dari kolom chat, dipersilakan Mbak Kori. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu dosen, untuk Ibu Dede, Ibu Ayu, dan Bapak Rahman. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Salam kenal Bapak dan Ibu dosen di seluruh Indonesia. Saya turut bangga pada malam hari ini acara yang luar biasa yang dihadiri oleh dosen-dosen terhormat seluruh Indonesia. Dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu dosen dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, kita masih ada waktu nih Bapak dan Ibu dosen. Boleh dong kita perkenalan satu sama lain. Mungkin ada yang berasal dari satu wilayah yang sama atau berasal dari institusi yang sama. Mungkin nantinya Bapak dan Ibu dosen yang berada pada kolom chat di bawah ini nanti bisa tergabung menjadi satu tim penulis, nantinya bisa membuat karya bersama. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Di sini Mas Davi lanjut dari kolom chat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ermaya Sari Bayuningsih dari Inkes Helvetia Medan. Salam kenal Ibu Ermaya. Sebelumnya saya sudah pernah Ibu ke Helvetia Medan, namun sayangnya saya tidak bertemu dengan Ibu Ermaya nih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu Ibu. Kemudian ada Bapak Muhammad Hasan Basri dari Institusi Administrasi dan Kesehatan Seti Setio. Salam kenal Bapak Muhammad Hasan Basri. Beliau juga salah satu penulis yang mengikuti program pada tahun ini. Dan ada Bapak Erwan Ahmad dari Universitas Mulawarman Samarinda. Oke, dari daerah Samarinda nih. Salam kenal Bapak Monizin. Dan juga ada Bapak Rendra Utama dari Poltekkes Kementerian Tanjung.
Salam kenal Bapak Rendra, luar biasa Pak. Banyak sekali nih rekan dosen yang menulis dari Poltekkes Tanjung Karang Pak. Buku ajar sebelumnya. Pak nantinya ikut menulis di PT Makara Citra Lopalung Group dalam melahirkan karya buku-bukunya. Baik, kemudian saya ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Neti Isnati dari Universitas Horizon Indonesia Karawang. Salam kenal Ibu Neti. Lalu ada Ibu Inyong Sri Rahayu dari Stikes Muhammadiyah Lok Sumawe, Aceh Utara. Waalaikumsalam Ibu Enang Sri Rahayu. Mohon izin Ibu, ada rekan saya Ibu yang sedang berada di Aceh Utara, yaitu Mas Adi. Mungkin Ibu pernah ketemu dengan beliau, atau mungkin ada kerjasama dengan beliau nantinya. Oke, kemudian ada izin, ada Ibu Ciciriansi dari Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Salam kenal Ibu Ciciriansi. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang ke 128. Jumlahnya terus bertambah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Dan di sini Mas Davi izin mengingatkan kepada Bapak dan dosen, jangan lupa link Zoom-nya di-share ke grup dosen kampusnya masing-masing. Yuk, link Zoom-nya di-share sekarang agar kita mungkin menerima ilmu dan juga saran dari Bapak Profesor Yon Mahmudi. Kita belajar bersama mengenai teknik penulisan naskah buku dalam Tridharma dosen. Dan juga ikut mohon izin untuk belajar bersama Ibu dosen yang terhormat. Oke, baik, selamat malam Bapak Muhammad Ridwan, selamat malam Ibu Silvatul Amalia dari Stiker Susida Banyuwangi, Jawa Timur. Luar biasa nih, berasal dari Sabang sampai Merauke dalam Zoom malam hari ini. Kita masih tersisa 3 menit lagi Bapak dan Ibu dosen sebelum acara kita dimulai. Sekali lagi, bagi yang baru bergabung, silahkan kita boleh salam kenal terlebih dahulu melalui kolom chat di bawah. Bapak dan Ibu dosen bisa perkenalkan dirinya, berasal dari institusi mana dan berasal dari daerah mana. Mungkin nanti Mas Kori atau tim-tim MCU lainnya yang ingin mengunjungi kampus Bapak Ibu dosen nanti bisa langsung menemui Bapak dan Ibu dosen. Karena akan ada program-program menarik yang akan kita ajukan dan kita rapatkan secara bersama Bapak dan Ibu dosen. Oke, dan juga di sini Mas Sofi izin jelaskan nantinya di akhir setelah penyampaian materi yang disampaikan Profesor Yon, Mbak Kori dan juga Mas Sofi akan memberikan beberapa topik-topik buku yang masih kosong yang saat ini programnya sedang dijalankan, yaitu program buku ajar dan bukan program buku chapter tahun 2025. Jadi Bapak dan Ibu dosen berkesempatan untuk menulis pada topik-topik tersebut. Caranya bagaimana, Mas? Nanti akan dikirimkan link Bapak dan Ibu dosen. Bagi yang berminat bisa mengikuti link tersebut dan juga bisa menghubungi Mas Davi atau Kori secara langsung. Baik, mungkin Mbak Kori ada lagi Mbak Kori yang ingin disampaikan atau ada yang ingin disapa? Silakan Mbak Kori. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Davi. Izin mungkin untuk Bapak Ibu dosen sambil menunggu Prof hadir pada malam hari ini, boleh disiapkan air minum agar tidak dehidrasi saat webinar berjalan. Silakan Mas Davi, boleh dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih banyak Mbak Kori sudah mengingatkan. Benar sekali ini Bapak dan Ibu dosen. Mungkin agar nantinya aktivitas terganggu, kita bisa menyiapkan minuman serta makanan ringan agar kita bisa fokus mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah ilmu yang diberikan oleh Profesor Rion pada malam hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, untuk yang tidak bisa nyalakan kamera, tidak apa-apa Ibu, Bapak dan Ibu dosen. Dan juga mohon izin nanti akan ada sesi dokumentasi, jadi Bapak dan Ibu dosen yang berminat untuk menyalakan kamera dipersilakan. Baik, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Ibu Sri Lestari dari Stikes Cirebon. Selamat bergabung Ibu Sri Lestari, salam kenal Ibu. Kemudian ada Ibu Ratna Wijati, salam kenal Ibu Ratna dari Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Kemudian ada Ibu Retno dari UM Universitas Muhammadiyah Kudus Jateng ya Ibu. Lalu ada juga Ibu Hamidah dari Poltekkes Kemenkes Riau. Halo Ibu Hamidah bergabung, saya mengenali beliau karena beliau salah satu dosen penulis juga yang sudah melahirkan karya. Terima kasih Ibu Hamidah sudah bergabung. Ayo Bapak dan Ibu dosen, mohon izin bisa di-share lagi linknya ke grup-grup dosen rekan-rekannya. Saat ini sudah berada pesertanya itu sekitar 169 peserta, yaitu dosen-dosen yang terhormat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung Bapak Ibu dosen. Semoga kita bisa mengikuti acara ini sampai dengan berakhir nantinya dan mohon izin bisa diikuti karena di akhir akan ada informasi yang akan disampaikan kembali.
Baik, mohon izin Profesor Yon, apakah sudah bergabung? Mungkin bisa dihitung Mbak Kori, bisa dicek. Sepertinya belum hadir nih Mas Davi untuk Prof. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kori atas informasinya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu dosen, saya izin menghubungi Bapak Profesor Yon terlebih dahulu agar bisa segera bergabung ke dalam Zoom. Mungkin beliau sedang mengalami sedikit kendala. Salam kenal Ibu Wahyuningsi dan juga Ibu Yasinta dari Stikes BPI. Baik, mungkin di sini ada beberapa yang belum mengenal MCU atau Mahakarya Citra Utama. Mungkin bagi yang belum mengenal, Mas Taufik izin jelaskan sedikit saja. Jadi MCU itu sebuah perusahaan swasta nasional yang memfasilitasi dan mahasiswa dan mahasiswi yang nantinya akan merasakan hukum dan juga memberikan fasilitasi kepada Bapak dan Ibu dosen yang ingin berkarya. Seperti apa, Mas? Yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu dosen ingin menulis buku, buku aja, buku chapter, ataupun ingin menerbitkan jurnal. Dan juga kami memiliki program webinar, seminar, dan juga ada bimbel atau bimbingan. Jadi Bapak dan Ibu dosen memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut atau mengisi sebagai narasumber yaitu pada webinar, seminar, ataupun bimbingan yang kami laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Seperti itu Bapak dan Ibu dosen. Dan juga kami sudah dilengkapi mengenai ISBN, HKI, dan hal-hal persyaratan dalam penyusunan buku ajar. Oke, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen, Mas Dovi izin menghubungi Profesor Ridwan terlebih dahulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung Bapak dan Ibu dosen. Baik, terima kasih Ibu Eni Indrayani. Saya baru potong rambut nih, Ibu. Sebuah kehormatan buat saya untuk bisa menjadi moderator dan juga Mbak Kori di sini di hadapan Bapak dan Ibu dosen yang terhormat. Baik, sepertinya Bapak Profesor Yon sudah hadir di dalam Zoom malam hari ini. Selamat malam Bapak Profesor Yon. Apakah bisa merespons saya, Bapak? Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Mas. Dengaran ya. Baik, terdengar Bapak. Sebelumnya, salam kenal Bapak. Saya Mas Davi dan juga ada rekan saya Mbak Kori yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Bagaimana Pak Profesor kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah Sebelumnya baik. terima kasih Bapak Profesor Yan Mahmudi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pada malam hari ini, yakni teknik penulisan naskah buku dalam Tridharma Dosen. Baik, jikalau begitu izin Mas Davi selaku moderator untuk malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung Bapak dan Ibu dosen seluruh Indonesia. Perkenalkan sekali lagi saya Mas Davi dan juga ada rekan saya Mbak Kori. Kami berasal dari PT Mahakarya Citra Utama Group selaku fasilitator untuk mahasiswa dan mahasiswi Indonesia serta dosen-dosen yang karya. Dan sebelumnya mohon izin Profesor sebelum lanjut ke materi, izin Bapak dan Ibu dosen kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kan Bapak dan Ibu dosen yang bisa menyalakan kamera untuk dinyalakan karena nanti Mbak Kori bisa membantu dokumentasi. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen selama 5 menit bisa dinyalakan kameranya kita dokumentasi bersama dengan Profesor Yan Mahmudi. Mungkin di sini sudah banyak yang mengenal beliau dengan karya-karya beliau yang luar biasa, yakni Bapak Profesor Yon Mahmudi PhD selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Oke, baik. Mbak Kori bisa dibantu mungkin dari Bapak dan Ibu dosen sudah menyalakan kameranya. Izin Mas Davi akan dokumentasi. Yang tidak bisa menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Mas Davi masih menunggu Bapak dan Ibu dosen. Iya, Ibu Retno tidak apa-apa, Ibu tidak menyalakan kamera. Baik, dimanapun berada, mungkin ada yang sedang dinas, atau mungkin sedang beristirahat di rumah, atau sedang liburan bersama keluarga, tidak apa-apa. Semoga bisa ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat diterima dengan baik, Bapak dan Ibu dosen. Oke, baik. Izin dokumentasi, Mbak Kori, kita hitung secara bersama. Ada 3 sesi dokumentasi, Bapak dan Ibu dosen. Untuk yang pertama, lebih dahulu. 2, 1. Silakan, Mbak Kori. Oke, Oke. baik. Lagi, Mbak Kori, untuk dokumentasi yang kedua. 3, 2, 1.
Oke, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen untuk dokumentasi yang ketiga, Mas Davi mohon izin bisa diangkat tangannya berbentuk logo C. Ini adalah ciri khas dari tim MCU. Kita selalu dokumentasi bersama seperti ini Bapak dan Ibu dosen. Ini adalah salam hormat dari kami. Baik, sudah siap Mbak Kori dan dokumentasi? Sudah, Tiga, Mas. dua, satu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kori dan terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Nanti dokumentasinya akan saya kirimkan. Mungkin Bapak dan Ibu dosen bisa mengupload di sosial medianya. Izin, Bapak Profesor Yon Mahmudi sudah bisa dilanjutkan pada sesi materi webinar pada malam hari ini. Silakan Pak Profesor. Ya, baik, terima kasih Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, tentu saya sangat senang nih, bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen ya, yang mayoritas atau sebagian besarnya ini adalah dosen dan pengajar ya, Mas Davi ya. Iya, Benar sekali, Prof. oke, baik. Dan tentu ini pada semangat ini ya, malam-malam, malam minggu lagi ya, digunakan untuk melakukan webinar berkaitan dengan penulisan buku ya. Tentu saya juga dalam kapasitas sharing dengan teman-teman semua berkaitan dengan penulisan buku ya. Saya izin untuk share screen. Ya, oke. Saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan buku, ada yang sudah pernah menulis buku, mungkin ada yang sedang menulis buku ya, atau sedang kepikiran buku apa yang akan ditulis begitu ya. Eh, Nah, dalam hal ini nanti kita akan share atau lebih banyak berbagi pengalaman atau dalam hal masalah-masalah teknis ya berkaitan dengan penulisan buku. Nah, sebenarnya kan buku itu ada banyak ya, ada buku referensi, buku ajar, tadi ada monograf ya, dan buku-buku yang lain. Nah, saya akan fokus dengan buku ajar dan tentu juga buku yang lain yang referensi, sehingga kita semua ya menjadi tahu bagaimana bagi yang sudah pernah menulis ya, bagaimana untuk terus ya bisa menulis, karena tujuan menulis itu macam-macam ya. Kalau dosen saya kira memang bagian dari tugas Tridharma ya. Harus ada buku yang tentu akan dinilai angka kreditnya ya, maksimal kalau tidak salah 40 ya. Tapi kan sebagai dosen tentu banyak aktivitas ya, menulis, publikasi, tidak hanya buku tetapi juga artikel jurnal maupun yang lain ya, mengajar dan tentu tridharma. Nah, tapi bagaimana kemudian kita menulis sebuah buku ya. Nah, kita juga harus tahu sebenarnya apa sih perbedaan utama antara buku ajar dan buku referensi. Jadi kalau kita mau menulis buku, nah harus apa menetapkan terlebih dahulu buku apa yang akan saya tulis, buku ajar atau buku referensi. Nah, perbedaannya memang terletak pada orientasi dan fungsinya ya, audiennya tuh, kemudian juga fungsi dari buku itu untuk apa. Jadi kalau buku ajar itu berfokus pada proses pembelajaran ya, dalam struktur yang mengikuti kurikulum ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini nampaknya banyak dari rumpun kesehatannya. Jadi sudah tentu sudah mulai tahu ya pengetahuan apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu semua. Ibu mengajar mata kuliah apa gitu ya. Berarti kan mata kuliah yang diampu itu menunjukkan kemampuan kita dalam sebuah bidang. Nah, kemampuan itu kan perlu diajarkan, perlu untuk dituliskan. Nah, buku ajar itu kan memfasilitasi mahasiswa untuk mudah belajar sesuai dengan kurikulum ya yang sudah ditetapkan. Jadi kalau di dalam mata kuliah itu ada
RPS ataupun BRP, kalau di UI disebut dengan BRP ya, buku panduan buku rencana pembelajaran ya. Bagaimana semua proses pembelajaran itu ditulis di dalam sebuah BRP. Nah, BRP itulah nanti atau satuan ajar pendidikan, satuan ajar ya, eh, itu nanti dituangkan di dalam buku ya, sehingga buku itu akan dijadikan sebagai pegangan. Atau kita memiliki keahlian tertentu ini yang kita share bukan hanya untuk anak didik kita, orang yang mau belajar, tetapi kepada audien yang lebih bersifat umum. Nah, bisa saja itu bisa menjadi sumber buku referensi sebagai sumber informasi mendalam ya yang mendukung penelitian dan pemahaman lanjutan. Jadi memang berasal dari proses sebuah penelitian ya dan perlu pemahaman pengetahuan yang lebih lanjut. Tapi buku referensi kadang juga audiennya juga menjadi spesifik juga gitu ya, tidak bisa benar-benar umum ya, karena kan kadang buku referensi didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Penelitian biasanya sangat mendalam dan tidak bisa dipahami ya secara umum oleh masyarakat ya, tentang kesehatan ya, berbagai macam hal ya, apakah dalam hal kedokteran, dalam hal perawatan, dalam hal manajemen rumah sakit dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi kita mau fokus buku ajar atau buku referensi. Memang nilainya berbeda ya, lebih tinggi buku referensi daripada buku ajar kalau lihat angka kreditnya. Tapi dua-duanya tentu memiliki fungsi yang berbeda, tinggal kita mau pilih. Nah, kalau buku ajar ya memang tujuannya dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran dalam kelas. Jadi Bapak Ibu bayangkan saya mengajar mata kuliah apa, bagaimana saya membuat sebuah buku yang itu dari pertemuan 1 sampai 16 itu bisa mengcover ya, di cover dalam sebuah buku, dan bagaimana buku itu bisa menjelaskan semua aktivitas, materi dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada ya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, karena kita mungkin sudah biasa mengajar, ada yang mengajar 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang baru 1 tahun, tetapi kan ya memiliki buku ancangan pembelajarannya yang digunakan untuk menyusun sebuah buku. Nah, isinya adalah menyajikan materi yang terstruktur ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau disebut RPS ya, atau BRP, buku rancangan pembelajaran ya, yang sudah ada dari A sampai Z ya, dari pertemuan 1 mungkin sampai pertemuan 16 dengan berbagai macam topik dan keahlian yang akan disampaikan. Nah, termasuk juga dilengkapi dengan dinamika kelas, seperti ada contoh kasusnya, ada latihannya, ada pertanyaan-pertanyaan untuk memancing pemahaman ya ke mahasiswa, dan juga ada evaluasi ya untuk memfasilitasi pemahaman siswa ya. Maka itu adalah buku. Gunanya apa? Digunakan sebagai panduan utama oleh dosen dan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar ya biasanya ada bukunya. Memang kecenderungan sekarang ya dosen banyak yang tidak menggunakan satu buku spesifik ya, tetapi mengambil dari berbagai materi yang ada ya, dari buku A, B, dari artikel dan lain sebagainya. Ya, itu bagus untuk memperluas wawasan ya anak ya, tetapi tentu akan bagus juga kalau kita mengajarkan mata kuliah kemudian kita siapkan bukunya ya, sehingga mahasiswa bisa memiliki pegangan, kemudian memiliki pengetahuan standar terhadap buku. Tapi kelemahannya adalah ya, kadang satu buku itu digunakan dalam waktu yang sangat lama gitu, bahkan ada buku yang sudah puluhan tahun terus-menerus digunakan, tidak diupdate ya. Ya kalau kita lihat buku ajar ya, di setiap keilmuan, bidang ilmu rumpun biasanya ada buku-buku standar yang itu terus-menerus digunakan ya oleh dosen-dosen lama gitu ya. Kalau dalam bidang budaya itu ada bukunya Kuncoro Ningrat ya.
sampai sekarang digunakan, atau ilmu politik ya Meriam Budiarjo ya kalau di UI, maupun mungkin bidang kesehatan dan lain, punya buku-buku ajar tertentu ya yang yang bersifat kadang statis ya, digunakan terus. Tapi sebenarnya kan buku ajar itu juga harus diupdate, bisa dilengkapi dari yang diperlukan ya, bahkan bisa diberikan link-link ya, jurnal-jurnal dan lain sebagainya di dalam buku itu yang bisa diakses oleh mahasiswa. Dan sekarang ini kan buku tidak hanya dalam bentuk cetak ya, juga bisa di dalam bentuk digital ya. Memang kalau dalam bentuk digital kadang susah diawasi ya penyebarannya, apalagi kalau itu memiliki copyright ya, bisa dibagikan. Tapi sekarang sudah ada yang dijual digital dan semuanya dikasih password ya. Buku cetak juga kadang juga ada yang membajak ya, dan ya, itu ya resiko ya. Ya kalau kita berniat untuk me, mengembangkan ilmunya ya hal-hal seperti itu ya kadang sering terjadi ya. Tentu nanti ya kita niatkan untuk berbagi saja. Nah, kegunaannya em, sebagai panduan utama oleh dosen dan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Bagaimana dengan buku referensi? Nah, kalau kita sudah berpikir, saya mau menulis buku referensi saja, saya punya pengetahuan tentu spesifik berdasarkan penelitian saya, ingin saya buat sebuah buku referensi sehingga bisa digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya mahasiswa saja, tetapi juga bagi masyarakat umum yang lain. Nah, buku referensi. Mas Davis, ini di sini ada adzan ya, masuk kayaknya ya. Mungkin kita pending sebentar ya. Baik, Profesor Yon Mahmudi, Ya, kita oke, pending sebentar. sebentar saya. Oke, baik. Untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Terima kasih. Nanti bisa dilanjut. Ya, oke, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi tujuan kalau buku referensi, jadi kalau Bapak Ibu sudah menentukan, saya kayaknya ingin nulis buku referensi saja. Ya, kalau dalam angka kredit memang buku referensi lebih tinggi ya nilainya dibandingkan dengan buku aja. Nah, disusun untuk memberikan informasi mendalam dan komprehensif tentang suatu topik atau bidang ilmu tertentu ya. Jadi ya ya bisa saja gitu ya kita melihat bahwa saya ahli dalam bidang ini dan kemudian ingin memperkuat ya kompetensi saya, keahlian saya, rekognisi ya dari masyarakat ya, maka ya saya perlu menulis buku referensi ya.
disusun untuk memberikan informasi mendalam, komprehensif tentang suatu topik atau bidang ilmu tertentu. Isinya adalah berisi tentang kompendium informasi tentang bagaimana informasi ya yang kita ingin sampaikan ke dalam publik yang biasanya spesifik ya, topiknya spesifik ya, karena itu berasal dari penelitian, dikumpulkan dari berbagai sumber yang lebih komprehensif dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang luas dan mendalam ya. Kemudian kegunaannya adalah digunakan sebagai sumber rujukan oleh peneliti ya. Memuat tentang teori-teori ya yang sedang berkembang atau yang menjadi fokus ya tentang ya, teori yang ingin kita perkuat ya di dalam sebuah penelitian ya. Rujukan peneliti, akademisi, mahasiswa untuk mendalami topik tertentu atau sebagai acuan dalam penelitian. Jadi lebih spesifik ya. Jadi beda ya kalau buku ajar memang tujuannya adalah bagian ya, sarana memudahkan mahasiswa dalam proses belajar sehingga ada buku panduan yang digunakan. Tetapi kalau buku referensi tadi itu lebih spesifik, biasanya berdasarkan pada penelitian, rujukan bagi peneliti, akademisi, mahasiswa dalam mendalami topik tertentu atau sebagai acuan di dalam penelitian. Ya, nanti kira-kira Bapak Ibu sudah bisa bayangkan kalau dalam bidang kesehatan ya mana yang kemudian bisa ditulis ya di dalam buku referensi atau buku ajar. Dan buku ini tidak hanya harus ditulis satu orang ya, bisa dalam bentuk tim ya. Tapi kalau tim juga jangan terlalu banyak ya. Jadi sebuah kumpulan buku ya. Kalau referensi bisa saja 2-3 orang ya yang menulisnya, atau kalau memang kita ingin memperkuat ya kompetensi kita ya, kita bisa bergabung dengan ahli yang sudah ada gitu ya, sudah dikenal masyarakat, kemudian bisa menulis bersama. Tapi kalau percaya diri menulis sendiri juga tidak apa-apa ya, tergantung bagaimana kemudian masyarakat bisa mengapresiasi buku kita. Tapi penelitian-penelitian yang kita lakukan, baik itu lewat hibah dan lain sebagainya, itu biasanya berpotensi untuk ditulis dalam buku referensi. Nah, kalau kita kembali dalam, saya menentukan menulis buku ajar ya. Apa sih sebenarnya manfaat atau pentingnya buku ajar ya? Yang pertama adalah sebagai sumber informasi yang terstruktur ya. Jadi ada struktur kurikulumnya berdasarkan BRP atau RPS ya yang sudah dikembangkan ya, orang dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6, walaupun dalam buku itu tidak harus ditulis pertemuan 1, tetapi bisa dalam bentuk bab-bab atau sub-sub-bab tertentu yang itu bisa mengcover pertemuan yang biasa digunakan ya, secara umum. Kalau 3 SKS ya 16 tatap muka ya. 1 itu adalah UTS, pertemuan ke-8 biasanya, pertemuan ke-16 itu adalah UAS ya. Kemudian panduan bagi pengajar dan juga siswa ya. Jadi itu pengajar, siswa juga, sehingga nanti ketika ada pengajar yang menggantikan bisa menggunakan buku ajar itu, atau buku ajar itu dikembangkan lagi. Mendukung kurikulum ya. Jadi ya selalu dikaitkan dengan kurikulum. Nah, sementara kurikulum itu kan kadang mengalami perubahannya dari waktu ke waktu ya, minimal 2 tahun lagi kan kurikulum bisa direvisi ya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder, kebutuhan mahasiswa ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kalau mata kuliah itu ada buku ajarnya, saya kira lebih efektif. Walaupun tentu tidak menjadi satu-satunya sumber rujukan yang digunakan ya, mahasiswa bisa membaca yang lain-lain, tetapi bagus kalau kemudian ya kita membuatkan satu buku ajarnya. Kemudian mendorong pembelajaran mandiri ya. Jadi ya mahasiswa ya secara mandiri ya bisa membaca bukunya, tetapi ingat bahwa jangan sampai dia membaca selesai satu buku, kemudian sudah merasa bahwa saya sudah mengetahui, memahami semua proses kuliah gitu, sehingga saya tidak perlu lagi datang ke kelas ya. Karena ada bagian-bagian tertentu yang itu
mungkin harus didiskusikan dalam proses belajar yang berbeda, mungkin dalam collaborative learning atau dalam bentuk problem based learning, belajar dengan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi ya, yang di dalam buku itu tidak dijelaskan secara detail, tetapi dalam bentuk poin sehingga itu bisa dilakukan di kelas. Atau juga bisa saja kita sebagai dosen memberikan sebagai narasumber ya pada isu-isu tertentu yang tidak semuanya ya tercover benar-benar di dalam buku ya, sehingga tapi itu bisa menjadi buku panduan kita. Nah, meningkatkan efektivitas pembelajaran tentu mendorong pembelajaran mandiri, dan penting juga adalah standarisasi materi. Jadi materi kita menjadi terstandar. Evaluasinya juga menjadi jelas ya, apa yang diukur, pengetahuan apa dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga yang kemudian dengan buku ajar itu juga bisa sebagai sumber pendapatan ya. Kalau bukunya banyak terjual, kita mendapatkan royalti ya. Kan dosen itu biasanya pendapatnya banyak, tetapi pendapatannya kecil ya. Jadi tidak imbang ya. Namun kadang kita juga tidak enak kalau kemudian dosen meminta mahasiswanya untuk membeli bukunya ya. Kadang ya ada hal-hal tertentu. Tapi kalau itu memang sudah menjadi kebijakan di sebuah kampus ya, bahwa harus memiliki atau menggunakan buku ajar tertentu yang ditulis oleh dosen ya, saya kira nggak ada masalah ya, asal ya kita tidak berbisnis ya. Kalau dulu kan ada istilah diktator ya, buku-buku itu dalam bentuk diktat ya yang dibaca, dan semua plek ada di situ ya yang akan diujikan. Diktator ya jual diktat, beli motor gitu ya. Kalau sekarang proses penulisan buku agak berbeda ya. Ya karena perubahan teknologi dan lain sebagainya, tidak semua buku itu bisa dicetak oleh penerbit dan itu ya kita mendapatkan royalti. Bahkan sering diktator itu ya kita jual motor untuk membuat diktat gitu ya, terbalik ya. Dosen yang membuat buku kadang harus membiayai bukunya sendiri gitu ya, percetakan, bahkan mendistribusikan sendiri dan lain sebagainya. Berbeda dengan masa-masa dahulu, kalau seorang penulis buku itu adalah ya orang yang sangat terkenal, royaltinya banyak begitu ya, dan bisa menjanjikan secara keuangan. Tapi kalau kemudian buku ajar itu ya kan kita bisa bayangkan di sekolah sebuah lembaga pendidikan di universitas, sekolah tinggi dan lain sebagainya, kita bisa ukur jumlah mahasiswanya, kemudian mereka perlu untuk menguasai materi yang diajarkan, maka ya baik kemudian dibuat sebuah buku ajarnya ya, dan tiap tahun kan mahasiswa berganti sehingga percetakan buku itu bisa continue ya. Tapi kadang mahasiswa sering lebih suka memfotokopi ya, atau hal-hal lain yang digunakan, tidak langsung membeli buku aslinya. Tapi ini sebagai upaya kita, saya kira setiap mata kuliah yang kita ampu memang baiknya kemudian juga kita bisa siapkan buku ajarnya. Di samping itu, ya kita juga bisa menulis sebuah buku referensi. Nah, bagaimana kita mulai mempersiapkan penulisan? Nah, maka ketika kita akan menulis, tentu kita harus menentukan tujuan tadi. Buku itu untuk apa sih? Untuk mahasiswa yang akan dijadikan sebagai panduan di dalam hal mata kuliah yang kita ajarkan, berarti kita menulis buku ajar. Atau memang untuk publik ya, pengetahuan saya dalam bidang kesehatan perlu diketahui oleh publik, tidak hanya oleh mahasiswa tapi oleh masyarakat luas. Berarti saya ingin masyarakat luas untuk tujuan akademik ya, tidak hanya di kampus saya, bisa saja kemudian ini menjadi rujukan bagi kampus-kampus yang lain
Syukur-syukur kalau kemudian ya otoritasnya dalam bidang keilmuan itu bisa diterima ya oleh ahli-ahli yang lain. Itu bagus. Atau tujuannya ya buku yang eh, bisa dibaca secara umum tetapi sifatnya pengetahuan dasar ya. Jadi tidak harus ilmiah tetapi jadi pengetahuan umum yang memang bisa kita sebarkan ke masyarakat. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu sasaran pembacanya tadi itu ya, mahasiswa, umum, publik dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ya mengumpulkan referensi yang relevan gitu ya. Eh, Pengetahuan kita, update kita di bidang-bidang tertentu saya kira harus lebih diperkuat ya. Karena kan tiap tahun pengetahuan itu selalu bertambah, penelitian-penelitian terus ya berlanjut itu ya, kita bisa membaca dari artikel tentang bidang-bidang tertentu, maka ya, referensi menjadi sangat penting ya. Jadi kita tidak bisa menulis kalau kita tidak membaca referensi yang ada. Kemudian ya membuat kerangka atau outline ya. Kalau buku ajar ya lihat aja dari satuan ajar ya, pembelajaran atau dari RPS atau BRP yang sudah ada, yang sudah ditentukan topik-topik setiap pertemuan termasuk juga capaian pembelajaran. Itu kan memudahkan. Apakah nanti mau ditulis sendiri berdua ya, kalau di dalam tim berarti ditulis di dalam tim ya. Ini sudah mulai tergambar materinya dari mana, nulis tentang buku ajar kalau memang tujuannya untuk mahasiswa, anak didik kita, dan kerangka outline-nya juga sudah jelas diambil dari rencana pembelajaran semesternya atau dari buku rancangan pembelajaran yang sudah ditentukan ya, yang sudah dibuat ya. Tiap-tiap mata kuliah saya kira kan memang harus ada tadi itu ya, RPS atau BRP termasuk detail tujuannya, referensinya dan lain sebagainya kan sudah ada. Jadi tinggal kita tuliskan ya di dalam buku. Nah, struktur buku ajar seperti apa ya? Ya, secara lazimnya bagian luar buku ya ada sampul depannya. Biasanya sampul didesain secara menarik ya untuk agar orang ya dari melihat sampul saja sudah menarik ya, sudah tertarik. Wah, bagus ini buku. Walaupun ada yang mengatakan don't judge ya the book from the cover ya. Jangan nilai buku dari covernya ya. Tapi harus dibaca kan, maksudnya jangan jangan hanya dari buku kan. Orang ada yang mengatakan wah saya sudah banyak baca buku ABC, dia hafal ya buku ini penulisnya ini. Tapi apakah dia sudah membaca isinya? Nah, belum tentu ya. Tapi cover itu menjadi daya tarik ya pertama untuk orang ya mau paling minimal memegang bukunya, melihatnya, setelah itu tentu membacanya. Judul utama ya, judul itu kan harus merefleksikan apa yang ada di dalam tulisan, atau di dalam judul itu ada subjudulnya ya, judul besarnya ada subjudulnya, kemudian nama penulis ya, dan nama penerbitnya. Biasanya di cover depan itu muncul seperti itu. Sampul belakang itu ada sinopsisnya ya. Jadi orang akan melihat dari depan kemudian akan melihat di belakang. Sinopsisnya apa sih ya? Dari buku itu ya menceritakan meringkas ya deskripsi dari buku kita. Jadi orang tahu oh kalau saya baca buku ini saya mendapatkan pengetahuan ini. Jadi sudah ada ringkasannya. Kemudian ada biasanya ada ISBN-nya. Sekarang seperti apa sifatnya dengan barcode ya. Kemudian ada biodata penulis ya, di belakang orang menulis oh siapa nih yang menulis gitu ya. Dan ya penulis itu tidak harus orang-orang yang hebat gitu ya. Banyak orang-orang karena ketekunannya ya dia konsisten menulis, justru kemudian buku-bukunya banyak digunakan orang ya. Ya tinggal kita memperkuat kompetensi kita ya, bidang kita, di mana kita kuliah, apa yang kita pelajari, apa yang kita teliti dan lain sebagainya. Dalam buku nanti ada halaman judul, kata pengantar. Orang biasanya kata pengantar dibuatkan ya orang-orang yang memang ahlinya yang bisa mengantarkan ya buku kita ya. Jadi dalam bidang kesehatan di suatu
kalau ada asosiasi bisa menggunakan asosiasi itu untuk memberikan pengantar, atau di kampus rektor yang memberikan, atau juga ahli-ahli dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar isinya, apa saja yang akan dibahas. Kemudian bab utama ya itu disesuaikan dengan RPS-nya ya, poin demi poin apa saja sih ya yang akan ditulis. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu juga penting untuk melihat sejauh mana buku ini update ya. Jadi kalau kita menulis sekarang berarti ya minimal buku itu harus diperkaya dengan 5 tahun referensi ke belakang yang update ya, atau paling lama 10 tahun. Tapi untuk buku-buku referensi yang itu memang sudah biasa secara teori digunakan, boleh menggunakan terbitan-terbitan lama ya, karena ada juga yang referensi yang lama dan itu tidak ada perubahan ya, sering digunakan ya nggak apa-apa. Tetapi ya secara umum untuk menunjukkan bahwa kita update dengan pengetahuan, maka ya referensi daftar pustakanya ya harus merefleksikan perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini ya, diperkaya dengan 5 tahun ya. Jadi kalau isinya referensinya dari buku artikel itu rata-rata 5 tahun terakhir ya. Jadi dari 2020, 21, ya, 22, 23, apalagi ada yang 24 ya. Saya kira itu kemudian ya, menjadi memperkuat ya nilai dari buku itu ya. Atau paling minimal ya 10 tahun ke belakang. Ya. Lampiran juga ada ya, kalau dalam bidang kesehatan banyak gambar-gambar yang perlu dilampirkan ya, itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Oke. Nah, penulisan konten. Nah, setelah itu bagaimana kita menulis kontennya? Nah, kita sudah punya rancangan, sudah punya outline-nya kan sudah oke nih ya. Tinggal ditulis ya. Maka menulis bab sesuai dengan outline. Jadi outline-nya sudah ada, babnya kalau tim berarti kan bagi aja bab ini siapa yang nulis dan lain sebagainya. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ya walaupun spesifik bidang kesehatan jangan kemudian ditulis ya hanya orang kesehatan saja yang paham ya. Bahasanya menjadi terlalu singkat, susah dicerna ya, atau menggunakan bahasa yang sangat panjang sehingga orang tidak bisa memahami inti kalimat ini apa sih. Nah, maka bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Apa itu ya harus jadi perlu ya lebih apa sederhana, kadang bahasa sederhana tapi ada esensi pengetahuan yang kita sampaikan. Kalau ada ilustrasi, ya, tabel, gambar, grafik untuk memperjelas, nah itu juga penting ya, ada ilustrasinya dan lain sebagainya, itu juga menjadi daya tarik. Kemudian menambahkan contoh dan latihan untuk memperkuat pemahaman, karena buku ajar ya berarti kan harus ada contoh kasusnya, kemudian ada latihan, pertanyaan yang memicu pemahaman mahasiswa ya untuk kemudian ya terpicu untuk berpikir. Nah, ini adalah kontennya. Oke. Nah, dinamika kelas dalam buku ajar juga bisa muncul, karena kalau kita mengajar di dalam sebuah kelas itu kan dinamikanya seperti apa ya. Apakah digunakan dengan cara ceramah ya. Kalau ceramah mungkin sekarang mahasiswa bosen ya ceramah terus. Tapi ada juga orang mahasiswa yang inginnya mendengar terus ya. Dosen diminta untuk menyampaikan pengetahuan. Tapi kalau pembelajaran aktif kan harus memacu ya mahasiswa untuk mencari sumber secara mandiri dan kita tinggal melakukan pengawasan, supervisi dan lain sebagainya. Dinamika menyusun aktivitas belajar mandiri bagi mahasiswa. Apakah kemudian diberikan kasus-kasus tertentu yang dia harus jawab, atau diberikan model ya tadi problem based learning, ada masalah ya, diselesaikan seperti apa ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah itu kalau Pegadian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, atau menyelesaikan masalah tanpa solusi ya. Jadi itu ya aktivitas belajar mandiri bagi mahasiswa. Dinamika kelas seperti apa, apakah dibentuk dalam sebuah kelompok, penugasan, lain sebagainya.
memberikan pertanyaan yang reflektif ya dan studi kasus ya untuk recall kembali. Setiap materi yang ada kan mahasiswa harus merecall ya pengetahuan yang ada. Nah, itu juga bisa dimasukkan di dalam dinamika kelas buku ajar. Kemudian kalau perlu ya menyediakan ruang ya untuk catatan dan refleksi mahasiswa. Jadi kalau memang diperlukan ada kolom ya tertentu yang memang dimasukkan untuk mahasiswa bisa merefleksikan pengetahuan pasca pembelajaran. Nah, ini memang adanya di dalam buku ajar ya. Tapi kalau di dalam buku referensi kan tentu tidak ya. Nah, format dan tata letak. Nah, ya buku kadang sangat tergantung dengan format dan tata letak. Walaupun ini kadang menjadi domain ya, dari desainer editing atau juga layout dari penerbit ya. Tetapi pasti kita punya bayangan bahwa buku kita mau diterbitkan dalam bentuk seperti apa. Maka ya memang harus menggunakan tipografi ya, tata letak, font yang sesuai. Kadang bidang kesehatan dengan font tertentu yang sudah umum ya. Kalau dalam bidang ya tempat saya ya bidang budaya, sastra itu kadang font-fontnya itu lebih energik atau fontnya lebih menarik ya. Kadang tidak font-fontnya kadang tidak umum ya, hanya untuk mencari perhatian ya. Tapi mungkin kesehatan beda lagi dan kita harus memastikan seperti apa. Memastikan konsistensi dalam penomoran bab dan subbabnya itu juga harus dicek ya, konsistensinya bab ya, apakah dimulai dari huruf A besar, kemudian B kecil, 1, 2, dan lain sebagainya, itu juga harus konsisten. Memilih ukuran huruf yang sesuai ya, misalnya Times New Roman dan lain sebagainya, kemudian memastikan jumlah halaman ya minimal 200 halaman ya untuk buku ajar ya. Jadi ya orang mikir ini kan kalau sudah ada naskahnya, ini sudah ditulis ya. Bagaimana kalau kemudian baru dipikirkan ya? Berarti kan belum sampai naskahnya aja belum ditulis ya. Baru ada outline ya. Kan juga nggak mungkin gitu. Kita sudah membuat, saya mulai nulis buku itu saya mulai dari covernya dulu didesain gitu ya. Cover depan, cover belakang, tetapi dalamnya masih blank ya. Nah, tapi ya juga nggak apa-apa untuk memicu kita gitu ya, untuk menyemangati. Oke. Nah, penyuntingan dan review. Jadi kalau kita sudah memulai menulis, ya tadi sudah ada outline-nya, bab 1 kita tulis, ya, dan dalam satu bab sudah selesai, maka kita harus membaca ulang. Kemudian mengedit naskah untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Apa yang kita tulis sering kita tidak sadar bahwa di situ ada tiponya, ada redundant, bahasanya mungkin tidak pas ya dan lain sebagainya, maka perlu diedit, dibaca lagi. Ketika membaca paham tidak ya. Kalau orang lain membaca tidak paham berarti buku ini belum bagus gitu ya, orang tidak memahami. Atau jangan sampai justru pesannya ditulis dalam kalimat yang terlalu panjang gitu ya. Dalam satu tarikan napas itu ya harus sudah selesai. Jangan sampai orang membaca buku kita sampai terengah-engah ya, belum selesai satu kalimat ya. Jadi ya dalam satu kalimat ya harus efisien gitu ya, tidak terlalu panjang ya kalimatnya ya, tapi juga tidak terlalu pendek ya seperti kita menulis teks dalam WhatsApp atau ya, tapi ya standar saja ya, 15 kata atau 20 kata gitu ya. Enggak lebih, mungkin 15 10 kata itu sudah menjelaskan. Kalau itu belum jelas, tambahkan dalam kalimat lain, dan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu juga harus berkaitan ya, tidak boleh ada terjadi lompatan. Kalau sudah ada naskahnya, bisa saja kita mau dalam setiap bab ya, atau dalam naskah sudah selesai semua. Tetapi menuju satu naskah kadang perlu waktu ya. Ada juga orang yang menulis ya
tahun ya sudah jadi resolusi ya tahun 2025 satu buku ya. 1 Januari dia nulis outline bab 1. Ternyata sampai Desember 2025 masih itu juga ya. Tahun depannya juga seperti itu. Nah, ya itu nanti ya harus kita lihat lagi ya kenapa kita menjadi tidak semangat untuk menulis. Kalau ada sudah yang kita tulis ya, meminta feedback ya dari rekan sejawat atau ahli di bidang terkait, suruh baca, suruh komentari ya. Setelah itu kita lakukan revisi berdasarkan masukan yang diterima. Memang prosesnya menjadi panjang, tapi buku itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga kan karena dorong oleh project ya. Wah, ini harus selesai nih minggu depan ya. Karena mau di launching ya. Akhirnya dikebut dan belum mendapatkan review feedback ya dari ahli ya. Maka bisa saja bukunya menjadi buku yang tidak standar. Jadi juga harus kita pastikan itu. Penerbitan, kita mau menerbitkan pada penerbit tertentu, ya resikonya bisa ditolak kan gitu ya kalau buku kita tidak sesuai karena penerbit pastikan perkirakan menilai buku ini akan disambut oleh pasar atau tidak, membawa profit, keuntungan atau tidak. Karena itu ya selalu jadi landasannya dari penerbit. Mereka tidak mau membuang ya uang mereka kemudian setelah itu buku tidak terjual ya. Ya mereka tidak mau rugi. Tapi ada juga penerbit yang meminta kepada penulis ya untuk bidang-bidang tertentu. Nah, itu kita juga harus melihat diri kita. Kita mau terbitkan penerbit, diterbitkan oleh lembaga. Diterbitkan oleh lembaga juga bagus juga, nggak harus penerbit terkenal. Kalau lembaga itu konsisten dan buku itu digunakan terus oleh mahasiswa, yang penting kan ada ISBN-nya ya, ya dan dicetak ya, nggak harus besar-besar ya. Kalau dulu mungkin orang menyetak 5.000 ya, langsung dilempar di pasar, kalau rugi ya rugi gitu. Kemudian menjadi diperkecil 1.000 ya, 1.000 pun juga masih. Beberapa buku saya yang dicetak penerbit 1.000 itu sekarang juga setahun nggak habis ya masih. Dan kita nggak perlu menggantungkan dari royalti ya dari situ gitu. Ya diterbitkan aja sudah syukur ya. Kita tidak perlu menjual motor untuk untuk menulis diktat ya. Tapi kita juga bisa memikirkan kalau memang lembaga mau mencetak juga bisa, dan bagaimana buku itu terus tersedia dan bisa digunakan oleh mahasiswa. Kalau itu buku ajar ya. Memilih penerbit yang kredibel dan sesuai dengan bidang buku kita ya. Memang bidang kesehatan ada buku-buku, ada penerbit-penerbit tertentu, namun kadang selektif. Menyiapkan dokumen pendukung seperti biodata penulis dan sinopsisnya ya. Kalau kita mau menerbitkan di penerbitan tertentu. Mengajukan naskah ke penerbit dan mengikuti proses penerbitan. Ini biasanya panjang, kadang ditolak dan sebagainya. Namun bagi kita kan yang penting semangat untuk menulis itu. Sudah ada naskah, saya kira sudah bagus gitu ya. Kan tinggal diterbitkannya mau. Sekarang sudah banyak penerbit-penerbit yang indie ya, yang penerbit yang kecil yang nggak harus banyak gitu ya. Menerbitkan 10, 20 dan dicetak ketika ada orang yang memesan. Jadi kalau kita bisa punya mahasiswa 60, ya dicetak saja 60 atau 70 gitu ya. Kemudian berikutnya seperti itu. Kalau terus-menerus digunakan dan kita selalu mengupdate pengetahuan yang ada, maka bisa saja ya buku itu menjadi buku yang memang memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Sekarang sumber pengetahuan itu banyak, bisa membaca artikel, jurnal, dan kita tinggal mengupdate pengetahuan itu. Tinggal semangat kita untuk menulisnya. Nah, bagaimana kita mulai menulis? Menjadi sangat penting ya. Kalau kita pikirkan terus ya, ide gagasan nggak akan pernah kita tulis ya, yang ada berkecamuk dalam otak kita, pikiran kita ya. Banyak kepikiran tapi tidak ada yang ditulis ya. Maka ada yang mengatakan bahwa ya kalau perlu kita menulis setiap hari ya. Wah, berat dong kalau gitu. Sebenarnya kan juga tidak ya.
5 menit, 10 menit duduk kemudian nulis gitu ya. Itu kan menjadi kebiasaan kita. Ya. Mau pagi, mau sore, atau kalau yang sudah punya kebiasaan pagi ya paling tidak 2 kalimat, 1 paragraf gitu ya. Sudah punya outline atau bahkan kemudian kita bisa duduk berjam-jam untuk menyelesaikan. Karena begitu idenya sudah keluar kan orang ya akan terus menulis ya. Ayo. Dan apakah harus perfect? Saya kira juga tidak ya. Jadi draftnya saja, bahkan referensinya belum ada. Yang penting mengalir dulu. Setelah itu kita revisi, carikan sumbernya dan lain sebagainya. Oke ya. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk menulis meskipun hanya beberapa kalimat saja. Ya, jadi jangan sampai ya kalau kita menulis di laptop jangan sampai seminggu 2 minggu laptop itu tidak dibuka atau naskah yang kita akan tulis itu tidak kita sentuh. Ya dibuka lagi, ditambahkan beberapa kalimatnya. Pasti nanti tiap hari akan terus bertambah. Karena konsistensi ini akan membantu Anda menjadi lebih terampil dan nyaman di dalam menulis. Jadi konsistensi. Dan jangan takut melakukan kesalahan. Karena fokuslah pada proses menulis tanpa terlalu khawatir tentang kesempurnaan. Jangan terlalu sempurna. Ada yang ingin sempurna tulisannya harus bagus ya. Menulis 1 kalimat, 2 kalimat ya. Dapat 4 kalimat dibaca kayaknya nggak bagus ya. Dihapus lagi ya. Menulis 5 kalimat dihapus 4 ya. Tinggal 1 ya. Setelah itu dibaca lagi dihapus lagi. Akhirnya nggak ada yang ditulis. Padahal proses ketika kita memindahkan pikiran dalam tulisan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita hargai. Jangan dihapus gitu, ditaruh aja di situ ya. Seburuk apapun ditaruh aja, setelah itu kita baca lagi, kita sesuaikan dan lain sebagainya. Karena ide itu tidak setiap saat keluar gitu ya. Kayak orang kadang sering bawa catatan gitu ya, sambil duduk nunggu apa sambil ada bahkan menunggu makan gitu ya. Dihidangkan, ada catatan, oh ini bagus ini ditulis ya. Oh ini untuk menambahkan informasi dan lain sebagainya. Oke. Sehingga kita tidak terdistraksi terlalu lama gitu ya. Jadi satu naskah jangan sampai didiamkan dalam sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sebulan tidak dilihat. Kalau sebulan saja tidak dilihat lagi, bisa saja berpotensi 2 bulan nanti kita nggak melihatnya. Bahkan kemudian setahun baru sadar ya, kita tidak menulis apa-apa. Jadi jangan takut melakukan kesalahan, fokus pada proses menulis tanpa terlalu khawatir tentang kesempurnaan. Karena Anda selalu dapat mengedit dan merevisi tulisan Anda. Sekarang itu enak gitu ya ditulis, bahkan sekarang sudah ada apa itu ya mouse ya, yang kita tinggal berbicara, setelah itu dia ngetik sendiri gitu. Itu kan memudahkan semakin. Begitu sudah banyak tulisan, baru kita edit lagi, kita sesuaikan apa bahasanya, tata letak, ide, gagasan, kita tambahkan referensi. Dan yang paling penting adalah nikmati prosesnya. Jadi, apakah kita sudah nyaman, sudah senang dengan mata kuliah yang kita ajarkan? Jangan sampai justru itu menjadi beban kita ya. Kalau kita sudah senang, sudah mencintai, nah berarti kita bisa menemukan topik yang kita sukai dan menikmati proses menulisnya. Wah, saya harus menuliskan. Sehingga orang terobsesi ya untuk menulis. Semakin Anda menikmati menulis, maka semakin mudah bagi Anda untuk menjadikannya kebiasaan. Jadi, kayaknya kalau sehari saya nggak ada yang saya tulis itu nggak enak ya. Saya rasa kalau sehari 1 halaman, ya, setahun 365 halaman. Dari setahun Anda sudah bisa 1 buku itu ya. Dan itu mengalir saja ya prosesnya. Cara memilih topik buku. Nah, kalau Anda mau menulis tadi ya topiknya, kenali minat Anda. Dari bidang kesehatan yang mana, apakah itu berbasis dari mata kuliah yang kita ajarkan ya. Maka kalau sudah minat ya, Anda topiknya ya. Anda sudah mengenal topik, Anda menyukai topik itu ya, bukan karena orang lain yang meminta Anda yang menulis. Bisa saja karena order, tapi kalau kita dari sesuatu minat kita akan lebih gampang ya. Jadi Anda harus menyukai terlebih dahulu. Kalau tidak disukai akan sulit ya. Ya cari topik yang Anda minati dan Anda sukai. Pertimbangkan pengalaman Anda. Nah, saya punya pengalaman apa gitu. Kadang pengalaman itu menjadi kekuatan tertentu di dalam hal menulis ya. Pengalaman seseorang di dalam rumah sakit, seorang di dalam
meneliti penyakit-penyakit tertentu, keterlibatan kita di dalam masyarakat, sosialisasi, literasi kesehatan dan sebagainya itu kan pengalaman. Nah itu kalau pengalaman-pengalaman itu kita gunakan di samping referensi buku, ya bahan materi yang kita dapatkan ya literatur-literatur ada, maka semakin kuat. Jadi gabungkan antara pengetahuan kita dalam literatur dan pengalaman di lapangan ya berdasarkan bidang kita. Oke, pertimbangkan audien targetnya tadi, mahasiswa umum ya atau siapa. Cari informasi terbaru karena orang ingin pengetahuan yang terbaru ya, bukan yang lama-lama. Jadi hal-hal yang baru. Lakukan penelitian awal. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi ya kita harus ada lakukan penelitian awal. Apakah penelitian literatur ya, membaca, kemudian melihat bahwa oh ini menarik tapi informasinya sedikit, saya harus merisetnya, menambahkan pengetahuan yang kurang dan diperlukan oleh masyarakat. Atau kita observasi ya, awal ya, dari bidang-bidang yang kita ada. Pertimbangkan tujuan Anda, tadi tujuannya apa ini sebenarnya ya. Tujuan untuk memperkuat kurikulum ya buku ajar, tujuannya untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan keilmuan tertentu, berarti Anda masuk ke buku referensi ya. Atau ya ini hanya sebagai laporan ya, penelitian biasa ya bisa saja orang ditulis dalam bentuk monograf ya, karena kita sudah melakukan penelitian dan kita tulis apa adanya ya. Tapi kalau mau buku referensi ya harus lebih tersistematis, akademis dan ya memiliki nilai kontribusi akademik yang kuat. Kemudian pertimbangkan genrenya. Ya. Saya mau nulis ini dalam bentuk murni ilmiah. Berarti kalau ilmiah audiennya sudah jelas. Atau saya menulisnya ada ilmiah populer. Ilmiah tetapi dipopulerkan. Juga sekarang ya menjadi trennya. Banyak bidang-bidang kesehatan yang orang umum ingin tahu dan banyak ya. Saya kira berbagai hal pengetahuan bidang kesehatan itu kan macam-macam ya. Saya bukan ahlinya, tetapi banyak mitos-mitos yang ada di dalam masyarakat yang tidak bisa dibuktikan, tetapi itu dipercaya. Nah, hal-hal yang semacam itu kan menjadi daya tarik ya tertentu. Masyarakat ingin mendapatkan kejelasan benar nggak ini secara kesehatan, secara akademik dan lain sebagainya. Sementara pengetahuan itu sudah berkembang di dalam masyarakat. Ya bisa saja itu hoax, itu hal yang tidak benar gitu ya, karena gampang sekali kalau kita sering mendapatkan di share ya di WA gitu ya, cara menjadi satu hari menjadi langsing gitu ya, kemudian ada ramuan macam-macam ini dan sebagainya. Tapi kan apakah itu sudah terverifikasi secara ilmiah atau belum ya, masyarakat tidak punya akses itu ya, kadang jadi masalah gitu ya. Hal-hal yang sepertinya akademik ternyata tidak. Nah, tugas kita ya berarti kan yang punya pengetahuan itu ya menuntun masyarakat ya agar tidak salah ya di dalam memahami informasi ya. Nah, maka banyak saya kira jadi mau ilmiah, mau populer ya, mau dalam bentuk novel ya boleh juga. Apakah bidang kesehatan boleh menulis novelnya? Boleh-boleh saja gitu. Buat novel kesehatan, pengalaman-pengalaman kita kalau kita mau genre itu, tapi memang nanti tidak masuk di dalam penilaian referensi. Tapi kan itu masih bisa dinilai juga ya sebagai buku karya kita membumikan pengetahuan kita dalam masyarakat dalam bentuk dalam bentuk genre tertentu ya, bagaimana pengetahuan itu dimasukkan itu yang lain. Ada buku-buku ajar yang bestseller ya, ada orang yang konsisten ya menulis dan tidak harus dari kampus yang ternama. Jadi kalau dia konsisten kemudian punya track record pendidikan yang jelas, punya pengalaman, maka bisa saja kemudian bukunya bisa menjadi bestseller ya. Ada pengantar bisnis, buku ajar ilmu alamiah dasar, itu kan hal-hal yang umum ya.
atau biologi sel dan molekuler atau ilmu-ilmu kesehatan yang lain ya, ilmu kesehatan jiwa, ilmu macam-macam lah. Itu yang masyarakat kemudian ingin untuk mendapatkannya. Nah, ini saya kira beberapa hal ya yang bisa saya share, mudah-mudahan kebayang. Kemudian nanti setelah itu tentu kita bisa mendiskusikan hal-hal yang sangat teknis pun ya, pengalaman-pengalaman untuk menulis ya. Karena tantangan sekarang menulis menjadi berat tadi yang saya katakan. Insentif untuk menulis ya. Kalau dulu orang mengandalkan royalti bisa hidup ya. Bahkan penulis-penulis terkenal ya menjadi kaya raya dengan menulis buku. Tapi sekarang kondisinya agak berbeda ya. Bahkan kita harus mengeluarkan uang, harus ada hibah insentif dari kampus untuk menulis buku ya. Karena kalau tidak ya penerbit nggak ada yang mau menerbitkan buku. Sementara banyak penerbit yang kalau ada kontrak atau ada hibah ya, mereka baru mau menerbitkan kalau ada pendanaan di awal. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menulis karena sekarang juga penerbit kecil-kecil juga banyak ya di daerah-daerah dan lain sebagainya. Dan tidak harus dari pusat ya, bahkan wilayah-wilayah kecil dengan berbagai hal ya dinamikanya justru bisa banyak yang membuat ya, tulisan buku-buku yang lebih efisien, murah, tetapi bisa diakses ya, oleh masyarakat dan tentu akan menambah Oke, baik. Sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu dosen, sepertinya Profesor Yon sedang mengalami kendala dalam jaringan. Iya, Ibu Fatika untuk suaranya menghilang. Beliau sedang mengalami kendala jaringan. Mohon menunggu waktunya Bapak dan Ibu dosen. ya ya Sekali lagi, Mas. kayaknya Oke, terputus baik. tadi. Mohon izin, Prof. Apakah sudah aman, Prof? Ya, silakan. Oke, baik. Silakan, Prof. Bisa dilanjut, Prof. Oke, terima kasih Bang David. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Terima kasih Bang David. Selamat malam, Prof. Saya ingin Malam. menanyakan dua hal di sini. Yang pertama, kalau kita mengadop gambar dari orang lain, itu bagaimana caranya? Soalnya kalau kita, kan mestinya kita harus punya gambar sendiri gitu. Tapi misalnya ini, eh, contohnya untuk anatomi, itu kan gambar-gambar itu kita akan mengadop dari orang lain. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memilih penerbit yang kredibel? Terima kasih, Prof. Ya, ini langsung dijawab atau gimana Mas Davi? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu Fatika atas pertanyaannya. Mungkin mohon izin, Profesor, karena kita pada malam hari ini akan menyediakan 3 kesempatan bagi yang bertanya. Untuk penanya pertama, mungkin bisa langsung dijawab. Dipersilakan, Prof, atas waktu dan tempatnya. Ya, nah bagaimana kita mengambil gambar ya, ilustrasi. Nah, sekarang ini kan banyak di internet itu ya. Nah, kita harus perhatikan itu setiap gambar itu ada copyright-nya enggak. Nah, karena kalau ada copyright-nya itu nanti bermasalah. Sehingga ada situs-situs tertentu yang biasanya penerbit tahu itu ya, yang menyediakan free picture ya, yang itu bisa diambil. Atau sekarang juga banyak blog-blog yang menjual gambar-gambar ya tertentu kalau kita mau membeli. Tapi kalau itu sudah ada di dalam di publik ya, kita tinggal menyebutkan sumbernya ya, diambil dari mana gitu ya. Jadi bisa diambil, setelah itu di bawahnya sumbernya harus lengkap ya, sampai link itu bisa ya, diklik itu mengarah kepada gambar itu, sehingga kita tidak terkena tadi itu plagiat atau
pengambilan copyright ya orang. Jadi sumbernya itu harus di apa namanya disampaikan. Jadi itu ya berkaitan ini. Nanti penerbit biasanya tahu itu direkomendasikan ya ngambil gambar dari mana. Tapi kalau kita bisa buat ilustrasi ya itu bagus juga ya sehingga menjadi otentik dari kita. Jadi memang harus dihindari gambar-gambar yang tadi berpotensi pelanggaran copyright. Nah, penerbit-penerbit yang kredibel ya. Jadi kalau bidang kesehatan ya ada apa penerbit-penerbit tertentu yang memang punya fokus di bidang itu. Atau memang dia banyak menerbitkan buku-buku berkaitan dengan pendidikannya. Jadi pendidikan, tapi tentu tadi itu biasanya mereka seleksinya ketat ya. Tapi kalau si pasarnya bagus gitu ya, kita bisa meyakinkan mahasiswa saya banyak gitu ya. Dalam saya ampuh ya dalam semester sekian nanti itu berjalan terus sehingga ya mencetak buku itu ya tidak harus versi penerbit yang harus besar ya 3.000, 1.000, tetapi ya sesuai dengan kapasitas. Kalau memang itu bisa juga ya penerbit-penerbit lokal ya yang lebih fleksibel ya dalam hal menerbitkan buku. Sekarang banyak iklan-iklannya itu ada yang sering the publish itu ya kalau di Instagram atau di media sosial sering mengiklankannya. Bahkan dia kadang hanya berapa eksemplar ya 10, 50 dan lain sebagainya, tetapi konsisten. Yang penting tadi itu punya ISBN ya. Kemudian penerbit itu menjadi anggota IKP biasanya ya, Ikatan apa itu penulis ya. Nah, itu harus diperjelas ya karena terutama untuk bisa digunakan di dalam angka kredit sering dicek juga ISBN-nya penerbit ini anggota IKP atau tidak ya itu menentukan ya. Jadi bisa dicek ya Ikatan Penerbit apa itu Indonesia ya. Nah, itu ya kalau itu sih sudah bisa diyakini kredibel. Yang sekarang ini kan banyak juga penerbit-penerbit yang bangkrut ya karena tadi itu pasar ya, mulai mengalami perubahan. Tapi kalau kita memiliki audiens, memiliki target ya mahasiswa yang sudah jelas, saya kira ya dari situ ya akan lebih bagus gitu ya dari mahasiswa yang kita ajar. Kemudian syukur-syukur kalau bisa berkembang lebih besar dan yang diterbitkan nggak harus banyak-banyak gitu ya dengan biaya yang lebih efisien ya karena tadi dari sisi mencetak banyak belum tentu akan laku terjual ya. Jadi kalau terbitkan 100 cetakan pertama, 100 lagi cetakan kedua itu kan jadi kesannya wah ini sudah cetakan banyak ini ya. Jadi kalau kemudian 1.000 sudah cetakan 10 itu lebih bagus daripada langsung 1.000 cetakan satu setelah itu nggak ada cetakan lagi ya. Jadi dan itu kan biasanya lebih ada revisi-revisi. Wah ini buku saya sudah cetakan 9 nih, walaupun 9 kali berapa gitu ya. Tapi kan kalau kita ada revisinya tiap cetakan dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa kita atau masyarakat umum, saya kira itu bagus. Saya kira begitu ya, Bu Fatihah. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof dan Ibu Fatihah. Lanjut, mungkin untuk Bapak Ibu dosen, barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di resend. Silakan untuk Ibu Wahyu Ningsih, silakan Ibu. Iya, selamat malam Mbak Hori, selamat malam Prof Yon. Mohon izin saya off cam ya Mbak Hori dan Prof Yon ya, karena kurang bagus kalau harus on cam. Izin bertanya Prof Yon, sebelum bertanya tadi materinya luar biasa sekali, cukup membantu saya yang sedang masa belajar untuk tulis menulis ini Prof. Kemudian yang ingin saya tanyakan Prof, tadi Prof Yon menyampaikan kalau kita menulis itu bisa kita tuliskan atau sisipkan dari pengalaman-pengalaman kita. Mungkin kalau di bidang kesehatan nih, misalnya kalau kita mau
cerita tentang administrasi kesehatan misalnya ya Prof ya. Kemudian kita punya pengalaman nih, ternyata kami yang notabene peserta BPJS merasa kurang A, kurang B, kurang C pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan ini misalnya. Kita tulis gitu apa diperkenankan ya Prof ya? Ya, langsung ya. Nah, jadi kadang pengalaman itu justru memperkuat ya apa dari sebuah buku yang kita tulis ya. Karena dari situ kita emosi kita menulis itu kan perlu emosi ya. Jadi tidak data-data saja Iya. gitu. Ini menulis dari hati atau tidak gitu. Itu akan kelihatan ketika kita menulisnya kita dengan senang, penuh dengan pengalaman, saya kira bagus. Nah, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman di lapangan ya? BPJS tadi itu ya tentang administrasi kesehatan. Itu bisa apa disebutkan juga ya. Tapi ingat bahwa ya, nama orang itu tidak boleh ditulis ya secara lengkap ya. Bisa dengan menyebut inisial ya, karena itu kan menyangkut kredensial ya, kerahasiaan ya. Jadi itu dirahasiakan apa dengan inisial, dengan apa dan lain sebagainya, bahkan lembaga gitu ya. Apalagi kalau itu negatif ya, sebuah lembaga, rumah sakit, puskesmas, sekolah dan sebagainya tidak boleh disebut nama aslinya, tetapi nanti di belakang ya dijelaskan dalam hal metodologi beberapa yang memang sengaja tidak ditulis secara asli untuk menjaga kerahasiaan ya atau aspek-aspek yang lain gitu ya. Jadi jangan terlalu detail ya. Kalaupun sudah inisial juga tidak boleh ada asosiasi yang lain gitu ya. Ibu S berasal dari ternyata nama keluarannya disebutkan ya, keluaran ini dan ini. Nah, ini nanti orang bisa menelusuri ini oh siapa yang ini ya. Atau petugas B ya, dari rumah sakit ini atau ya. Petugas B di kabupaten ini rumah sakit tipe A. Itu kan orang bisa melihat ya. Tapi ya informasi cukup, tapi kalau berkaitan dengan ya sosok orang dan sebagainya, lembaga dan sebagainya, saya kira itu harus dijaga ya berkaitan dengan kredensialnya ya. Karena itu menjadi etika dalam penelitian memang harus seperti itu ya untuk melindungi, apalagi kalau itu menjadi sebuah informan juga harus dilindungi. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya kira akan semakin memperkuat dan memperkaya tulisan kita ya dari kasus atau pengalaman bisa diambil dari berita, dari koran dan lain sebagainya, tetapi tetap ya kita harus tadi itu berhati-hati di dalam hal menyampaikan agar kemudian tidak sekarang ini kan orang gampang saja ya bahkan tulisan yang ilmiah pun kadang bisa saja digugat gitu ya oleh orang yang tidak suka, tidak setuju dengan cara kita ya mengambil informasi ya. Karena dulu sempat ada juga penelitian di bidang sosial gitu ya yang menampilkan sertifikat perceraian ya, dokumen nama orang gitu ya. Awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba setelah berapa puluh tahun ternyata dokumen itu dibaca oleh anaknya yang sedang kuliah. Ini kan sertifikat perceraian ibu saya gitu ya. Kenapa nah, kemudian setelah itu digugat ya. Nah, hal-hal yang semacam itu berkaitan dengan dokumen, berkaitan macam-macam, kita juga harus pastikan ya informasi itu secara publik bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ya berkaitan dengan kerahasiaan ya individu ataupun juga kelompok dan lain sebagainya. Jadi ya nanti juga akan tadi itu ya kalau dalam buku ajar saya kira bisa kasus-kasus pengalaman yang lain juga bisa dimunculkan ya. Jadi menarik dan justru akan memperkuat kompetensi kita sebenarnya, branding kita bahwa kita ya, memang memiliki keahlian di bidang itu. Ya, mungkin begitu ya. Ya, terima kasih Prof Yon untuk pencerahannya.
Jadi Ya, bisa lebih pede untuk menulis kalau dari pengalaman karena memang lebih banyak pengalaman sebenarnya ketika kita menulis karena selama ini taunya kami dari referensi A, B, C digabungkan, D, E, F digabungkan tanpa menyampaikan pengalaman-pengalaman. Dan dari eh, seminar malam ini saya jadi ngerti ternyata pengalaman itu lebih bagus malah bisa untuk menguatkan materi yang ada. Terima kasih Prof. Yon. ya, oke. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Prof. Yon dan Ibu Wahyu-Ningsi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Hasnawati. Silakan, Ibu. Ya, baik Mbak Kori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin bertanya, Prof. Ini terkait penulisan buku referensi yang ini saya tanyakan adalah minimal hasil penelitian kita itu untuk mau dijadikan buku referensi itu apakah sudah harus publish atau bagaimana, Prof? Kemudian itu minimal berapa hasil-hasil penelitian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait seperti tadi materi Prof tadi terkait penelitian yang ada hubungannya dengan budaya atau mitos-mitos di masyarakat yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu sangat bermanfaat dan tidak bertentangan dengan kesehatan, khususnya dalam hal ini misalnya di bidang kebidanan. Sehingga ada beberapa penelitian saya terkait budaya, tetapi terkendala dengan referensi untuk sebagai sumber bukunya, Prof. Apakah itu bagaimana solusinya supaya bisa dijadikan referensi, buku referensi karena terkait untuk yang tadi Prof katakan nilainya itu sangat termasuk tinggi dibandingkan dengan buku ajar. Kemudian yang berikutnya, Prof, mohon izin untuk tips dan triknya supaya kita bisa menjadi penulis yang konsisten, yang walaupun ya kadang merasa minder juga, Prof. Eh, belum beberapa takutnya ada yang salah, tetapi saya percaya bahwa yang seperti tadi Prof sampaikan, nggak perlu takut salah, tetapi yang penting berproses. Itu saja dari saya. Mohon maaf, Prof. Saya off kamera. Saya dari jauh, dari Maluku, Ambon. Terima kasih. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya Bu Hasnawati. Jadi eh, banyak penelitian-penelitian berkaitan dengan budaya dan kesehatan ya. Nah, itu nanti penelitiannya disesuaikan saja dengan metodologi penelitiannya. Apakah bisa saja penelitian itu kesehatan tapi menggunakan metodologi semacam antropologi kesehatan ya. Seperti apa ya? Apakah mau dengan kita ya berbaur di dalam masyarakat, mendengar, mencatat ya cerita-cerita lisan, pengetahuan di dalam masyarakat kita bukukan, itu juga sudah bisa menjadi bagian dari sebuah penelitian. Jadi kita menjelaskan kembali, menceritakan. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk menganalisis secara kesehatan itu juga bagus gitu ya. Dari referensi-referensi yang ada. Jadi praktek-praktek masyarakat yang sudah ada berkaitan dengan kesehatan itu bisa direcord ya. Dalam saya kira ya lebih kepada etnografi ya. Jadi kita menyaksikan langsung ya prakteknya dalam masyarakat, tiap detail kita tulis ya, kita catat lagi pengalaman-pengalaman itu, kemudian ada narasumbernya ya dari masyarakat yang berkaitan ya dengan praktek-praktek yang ada atau berkaitan dengan filosofi-filosofi masyarakat dan lain sebagainya tentang kesehatan, itu juga bisa dijadikan sebagai buku ya, referensi ya untuk ya, apakah tradisi kesehatan di Ambon atau mitos-mitos kesehatan di Ambon ya. Kita jelaskan mitosnya, kemudian kita analisis ya berdasarkan pengetahuan kita gitu ya. Ini betul, ini tidak, atau ini selaras dan lain sebagainya. Itu sudah bisa menjadi bagian dari penelitian kita dan ibu yang ada di Ambon justru punya akses ya. Jadi semakin dekat kita dengan objek penelitian, semakin kita familiar, itu semakin bagus ya.
Karena kalau orang yang dari jauh bisa saja misleading ya. Tapi kalau kemudian ingin lebih pede bisa bermitra ya dengan teman-teman lain yang mungkin lebih mapan di dalam hal bidang keilmuan. Tetapi itu saya kira sudah bisa dijadikan ya sebagai bahan pengetahuan yang luar biasa. Jadi tergantung tadi itu metodenya. Kalau dari sisi antropologi ya bisa didekati sehingga kesehatan itu juga saya kira harus multidisiplin juga ya dalam hal pendekatan keilmuannya ya. Bahkan bisa kesehatan dalam bidang historis ya, sejarah kesehatan itu kan juga ya bisa penelitiannya ya. Dari situ kita cari dokumen-dokumen di tempat kami juga dulu ada yang menulis tentang malaria di era kolonial Belanda ya. Dia pergi ke Arsip Nasional, kemudian dia ambil dokumen-dokumen itu, tinggal di dokumen itu dideskripsikan kembali, dianalisis ya. Jadi sebuah disertasi, jadi sebuah tulisan, bahkan bisa jadi sebuah buku ya. Atau ya masalah pemukiman ya, sanitasi dalam perspektif sejarah ya. Kalau itu ada bukunya dan lain sebagainya ya bisa. Jadi kesehatan saya kira tadi itu semakin luas ya pendekatannya. Ada politik kesehatan, ada ekonomi kaitannya dengan kesehatan dan lain sebagainya. Saya kira lebih lebih luas kalau dengan disiplin yang lain. Walaupun tadi ada lebih spesifik tentang keilmuan kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan penelitian yang multidisiplin. Nah, tergantung memang nanti kita mau sekarang ini kan sudah mulai ditentukan itu pohon ilmunya ya. Rumpunnya apa, pohon ilmu, bidang studi. Nah, tinggal kita perkuat di situ ya. Pengetahuan kita. Jadi itu saya kira bisa memperkaya dan itu bisa bagian dari penelitian dan tidak harus penelitian itu sudah dipublish gitu ya. Justru laporan penelitian itu kita mau tulis dalam bentuk buku referensi ya sudah memadai gitu ya. Tapi kalau memang ada hal yang sangat penting mau publish artikel juga boleh. Setelah itu sebagian dalam bentuk buku. Tapi memang nanti kalau sudah di artikel ilmiah itu sudah muncul, maka bukunya judulnya yang sama kadang tidak dinilai karena dianggap nanti ada hal yang sama ya. Tinggal mana yang mau akan diajukan untuk penilaian angka kredit ya agar tidak double ya dalam isu yang sama. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa itu betul-betul beda, walaupun mirip topiknya, pembahasannya beda, nah itu bisa di dua-duanya. Nah, konsisten menulis ya, jadi kita percaya diri dan tadi itu temukan dulu kelebihan kita dibandingkan dengan yang lain, kekuatan kita yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Kita mungkin lebih dekat dengan sumber penelitian ya, kita lebih familiar mungkin ya, atau dari sisi kalau sangat lokal yang berkaitan dengan kesehatan banyak tadi Ibu ya cerita-cerita mitos yang memang dituturkan dalam bahasa setempat dan saya lebih paham dibandingkan dengan orang lain. Nah itu kan menjadi kelebihannya tertentu ya. Jadi ya kalau di masyarakat lokal itu kan dalam hal kelahiran itu kan kadang ada bacaan-bacaan tertentu bahasa lokal yang digunakan gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang begitu kan juga sebagai pengetahuan yang bisa kita teliti. Kalau itu diteliti oleh orang asing bisa publikasi internasional ya. Nah kita justru yang dekat dengan isu dengan masalah kadang tidak memahami bahwa ya, itu bisa ditulis secara ilmiah. Tinggal metodologinya saja yang bisa kita kembangkan. Nah dari situ sih, jadi kalau kita sudah percaya diri, mulai menulis apa saja, kemudian ada feedback. Kalau memang perlu ya memang ada komunitas juga ya, yang saling support gitu. Jadi kalau tulisan kita ini dipuji gitu, wah bagus ini, kan kita senang jadi semangat ya. Tapi kalau belum kemudian setelah itu dikritik kita jadi down gitu. Wah ini kan apalagi kalau kita sedang kuliah S3, S2, S3, kemudian pembimbing kita ya nggak apresiasi,
Apa yang kita tulis belum dibilang wah ini buruk banget gitu ya. Jelek banget tulisan kamu, bagaimana kok bisa kamu bisa menulis sejelek ini gitu ya. Kalau zaman dulu eh, draftnya itu langsung dilempar aja ke tempat sampah gitu ya. Dosennya sudah nggak mau membimbing lagi, itu kan orang porak-poranda hatinya ya. Tapi kalau diapresiasi, wah bagus ini tulisannya, ada lembar, kita jadi semangat. Tapi kan kekurangannya ini dan itu, maka harus ada ya tim yang mensupport kita di dalam hal menulis, dan tidak harus sempurna. Kita punya kesempatan untuk mengedit, kita kesempatan untuk merevisi. Ya kalau salah ya dibilang aja salah dan kita revisi kan. Ilmuwan kan begitu ya, boleh salah tapi jangan berbohong gitu ya. Kalau politisi tidak boleh salah tapi boleh bohong gitu ya. Nah, kita ya berbasis pengetahuan, saya kira bisa terus ya melakukan penelitian-penelitian dari mungkin dari kekurangan yang lain, justru gitu kita jadikan sebagai hal untuk diteliti. Saya kira begitu ya, Ibu ya. Izin Prof, di sini apa yang membedakan antara buku referensi dengan monograf? Prof, mohon masukannya. Terima kasih. Ya, kalau monograf itu lebih sederhana biasanya. Ya, bisa dari laporan penelitian kita, satu laporan penelitian kita publish hasil laporannya apa adanya ya, mungkin lebih menjadi sebuah monograf dan halamannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan buku referensi. Tapi kalau kemudian dari hasil penelitian itu kita kembangkan lebih lanjut, tambahkan teori yang lebih dalam, kemudian bab-babnya diperluas, maka akan menjadi referensi. Jadi tinggal tadi itu mau jadikan monograf saja ya. Laporan penelitian yang ada yang biasa digunakan untuk dilaporkan dalam laporan penelitian setiap proyek penelitian ya, itu bisa ditulis dalam monograf yang itu ada ISBN-nya gitu. Tapi kalau sudah buku referensi ya tadi itu bisa melibatkan juga konsultasi dengan ahli, dibaca ulang, kemudian ya secara akademik ya menunjang terhadap kontribusi keilmuan tertentu ya. Nah itu saya kira kaitannya dengan buku referensi ya dibandingkan dengan monograf yang lebih sederhana. Begitu. Terima kasih banyak Prof. Makasih. Baik, terima kasih Prof dan Ibu Hasnawi. Baik, selanjutnya terima kasih banyak Prof untuk materinya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan pemilihan topik untuk program buku ajar atau chapter tahun 2025. Izin untuk Prof sudah bisa untuk meninggalkan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih banyak Prof untuk materi pada malam hari ini. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya dan semangat menulis. Mudah-mudahan dari acara ini bisa lahir ya buku masing-masing peserta ya. Amin. Amin. Terima kasih, Oke, terus Prof. Terima kasih banyak, semangat. Prof. Ya, Terima kasih, Prof. terima banyak Prof, sehat Terima kasih selalu. banyak, Prof. Sehat Semangat. selalu. Terima kasih, Prof. Baik, mohon jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Izin Bapak dan Ibu dosen, Mas Davi dan Mbak Kori, izin menyampaikan terkait penulisan buku ajar atau buku chapter yang masih tersedia. Untuk Bapak dan Ibu yang belum tergabung, berikut adalah contohnya. Sebentar, Mbak Kori akan share PPT-nya terlebih dahulu. Untuk link absensi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu dosen, karena masih ada. Setelah Bapak dan Ibu dosen menerima ilmu dari Prof. Yon, maka dengan ini kami tim MCU, Mas Davin dan juga Mbak Kori memberikan fasilitas kepada Bapak dan Ibu dosen yang ingin merealisasikan ilmunya dan ingin menulis atau ingin berkarya. Sebentar, oke. Mbak Kori bisa di-share screen terlebih dahulu. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu dosen, apakah suara saya terdengar? Aman, Kak Davi. Jelas. Terdengar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Clear, Wahyu Bang. Linci dan Terdengar. ibu-ibu lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Oke,
Jadi izin menjelaskan terlebih dahulu mengenai program penulisan buku ajar atau buku chapter keperawatan dan kebidanan tahun 2025. Jadi pada tahun ini MCU sudah mengadakan program tersebut dan sudah berjalan Bapak dan Ibu dosen. Untuk keperawatan totalnya ada 14 departemen, salah satunya seperti keperawatan gawat darurat, keperawatan paliatif, keperawatan maternitas, kesehatan reproduksi, keperawatan anak, serta departemen-departemen lainnya. Dan juga untuk kebidanan terdapat 13 departemen Bapak Ibu dosen. Bagi Bapak Ibu dosen nantinya memiliki minat untuk menulis pada topik-topik yang ditawarkan itu bisa disampaikan Bapak dan Ibu dosen. Untuk kebidanan ada seperti Departemen Anatomi, Fisiologi Kebidanan, Bayi Balita, Bayi Baru Lahir, Nifas, Konsep Kebidanan, dan juga departemen lainnya. Baik, mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya, Mbak Kori. Oke, baik. Bapak dan Ibu dosen, berikut adalah contoh buku ajar keperawatan dan kebidanan yang sudah selesai dicetak pada program tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2024. Yang bagian sini adalah contoh cover-cover buku yang sudah dicetak dan juga sudah beri-ISBN Bapak Ibu dosen. Bisa dilihat pada bagian cover, untuk buku ajar dari tim MCU sudah disertakan nomor ISBN dan juga diajukan HKI pada setiap penulisannya. Berikut adalah contohnya untuk perawatan dan juga kebidanan. Bisa dilihat ada keperawatan medikal bedah, ada buku ajar etika keperawatan dan hukum, kemudian ada buku ajar keperawatan manajemen, dan buku-buku ajar lainnya. Baik, mungkin bisa di next Mbak Kori ke slide selanjutnya. Oke, baik Bapak dan Ibu dosen. Di sini Mas Davi izin jelaskan terlebih dahulu karena program ini sudah berjalan dengan total 14 departemen pada keperawatan untuk jurusan keperawatan dan di sini ada topik-topik yang kosong Bapak dan Ibu. Sejauh ini total penulis pada buku keperawatan itu ada sekitar 256 dosen yang sudah tergabung untuk menulis. Untuk topik-topik berikut ini adalah topik-topik yang belum diisi atau belum ada pemiliknya. Bagi Bapak dan Ibu dosen nantinya yang memiliki minat untuk menulis pada topik-topik tersebut, bisa menghubungi saya dan juga Mbak Kori. Nanti di akhir akan ada informasi lebih lanjut. Mungkin Mas Abi berikan contoh saja di sini ada topik buku chapter keperawatan Garut. Untuk buku keperawatan Garut ini kita buat untuk chapter karena untuk buku ajar sudah ada. Dan untuk buku chapter ini salah satu contohnya yang pertama, topik pertama bisa dilihat konsep dan proses keperawatan lansia berdasarkan SDKI, SIKI, SLKI, dan SPO. Jadi apabila Bapak dan Ibu dosen berminat untuk menulis salah satu dari topik tersebut, nanti bisa diajukan. Baik, bisa di next Mbak ke slide berikutnya. Baik, mohon izin bisa di next. Sudah, Mas Davi? Oke, terima kasih Mbak Kori. Kita berlanjut ke topik buku ajar atau chapter keperawatan selanjutnya. Ini ada topik tersedia Bapak dan Ibu dosen. Nanti akan di-share ya melalui grup oleh tim MCU. Salah satu contohnya ada topik buku chapter keperawatan keluarga, topik buku chapter keperawatan gawat darurat, topik buku ajar kesehatan reproduksi, dan juga topik buku chapter keperawatan anak. Jadi ada yang berbentuk buku chapter dan juga ada yang berbentuk buku ajar Bapak dan Ibu dosen. Baik, bisa di next slide. Oke, Mbak Kori bisa next slide. Oke, baik. Tadi adalah topik-topik untuk buku ajar atau buku chapter keperawatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Kori, mengenai buku ajar kebidanan. Silakan, Mbak Kori. Baik, terima kasih Mas Davi atas kesempatannya. Selanjutnya, Bakor izin menyampaikan topik buku ajar fisiologi kebidanan. Topik yang saya tampilkan ini masih kosong semua untuk penulis. Silakan ibu-ibu dosen. Di sini total yang masih kosong topiknya ada 14 topik. Contohnya seperti sel tubuh, cairan tubuh manusia, keseimbangan cairan dan elektrolit, peradangan, dan lain sebagainya. Izin mungkin untuk ibu-ibu dosen barangkali yang berminat untuk menulis di buku ajar fisiologi kebidanan, boleh nanti langsung hubungi Mbak Kori atau Mas Davi. Selanjutnya, baik selanjutnya di sini ada topik buku chapter kebidanan, yaitu untuk buku chapter di sini bakal ditampilkan bab yang masih kosong, yaitu tanda yang berwarna kuning. Nanti silakan untuk ibu-ibu dosen yang berminat, nanti boleh langsung hubungi Mbak Kori. Selanjutnya,
Untuk buku chapter kebidanan, untuk judul buku Deteksi Dini dan Komplikasi Masa Nifas, yaitu untuk topiknya yang kosong ada di peradangan postpartum primer. Izin mungkin untuk ibu-ibu dosen, karena di sini ada satu topik yang masih kosong. Nanti mohon untuk ibu-ibu dosen segera untuk mencantumkan namanya jika berminat untuk menulis di buku ajar atau buku chapter di kebidanan dan keperawatan ini. Baik. Terima kasih untuk ibu-ibu dosen. Sesi Mbak Kori sudah selesai. Mbak Kori izin kembalikan ke Mas Davi untuk ditutup acara pada malam hari ini. Mbak Kori izin. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Kori sebelumnya. Izin Mas Davi tambah sedikit Bapak Ibu dosen. Seperti yang bisa ditampilkan. Oke, izin mungkin dari Bapak Ibu dosen. Jika ada yang ingin tanyakan boleh? Boleh Mbak. Ya, silakan Ibu. Oke, Mbak, ini terkait untuk judul buku yang deteksi dini dan komplikasi masa nifas, itu kan masih ada satu tuh yang masih kosong. Ya, betul Ibu. Saya itu dari keperawatan, tapi saya perawat maternitas. Jadi yang khusus untuk eh, perempuan, masalah kesehatan reproduksi seperti itu. Termasuk di dalamnya itu materi yang ada di dalam mata kuliah kami seperti itu. Apakah diperkenankan saya dari keperawatan masuk ke situ gitu? Oke, baik Ibu, mohon izin nanti boleh ditulis namanya di dalam grup. Nanti Oke. akan Mbak Kori diskusikan lagi oleh tim. Oke, Dulu sih Izin. waktu pakai yang MCU yang dulu, saya pernah kolaborasi. MCU apa yang mana ya? Ya, kolaborasi sama teman-teman yang dari bidan juga sih. Waktu itu tentang apa ya? Aduh, beberapa buku sih lupa sampean. Oke Mbak, silakan nanti saya tulis nanti bisa dikonsultasikan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Yuni. Kalau gitu nanti akan Mbak Kori catat ya Ibu untuk nama Ya. Ibu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu dosen. Oke. Saya Mbak Kori, mohon izin punten. Assalamualaikum. Ya, silakan Saya Mbak Kori, Ibu Ibu Puji. dengan saya Mardiana punten Mbak. Oh, Saya iya. sudah mengisi di list grup dosen kebidanan Nifas nggih, berkaitan dengan judul yang ditampilkan dan untuk perdarahan postpartum primer, insya Allah saya bisa. Oke, baik Ibu. Oke. Mbak Kori, Izin. udah aku undur diri aja tuh. Aku ambil dari kesehatan reproduksi aja. Udah WA sama Bang Davi sih. Oke, oke, oke. Baik Ibu. Thanks a Bu lot. Yuni, Oke, Bu Yuni, baik. yang keperawatan masih banyak Bu, jangan khawatir. Siap, Mam. Masih banyak yang Oke. Oke, kosong. baik. Oke, Mam. Baik, mungkin Kok jadi rebutan sih? biar situasi dapat lebih Kan kondusif. sudah ada, Mohon izin, sudah bisa Mas ada Davi ambil alih Bapak dan Ibu dosen. referensi. Oke, baik Kori, mohon izin apakah suara saya terdengar? Clear, Bang. Terdengar Mas Davi. Oke, Terdengar. baik. Mungkin di sini Mas Davi izin menambahkan untuk Bapak dan Ibu dosen, mungkin dari Mbak Kori bisa next slide terlebih dahulu. Sudah disampaikan Bapak dan Ibu dosen bahwa masih ada topik-topik yang tersisa dan juga ada topik-topik kosong dan juga ada juga topik yang sudah diisi seperti nama-nama berikut yang sebelumnya sudah ditampilkan. Dan juga apabila nanti Bapak dan Ibu dosen memiliki minat pada topik-topik yang nantinya akan diberikan, bisa menghubungi untuk keperawatan, bisa menghubungi saya di MCU Davi dengan nomor telepon tersebut. Dan juga untuk buku kebidanan bisa menghubungi Mbak Kori pada nomor telepon tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu dosen bisa mencatat nomor telepon tersebut. Baik, dan juga untuk buku kami nantinya juga sudah terdaftar ISBN dan juga dilengkapi dengan HKI nantinya Bapak dan Ibu dosen. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu dosen, mungkin dari Bapak Abdul Hadi. Saya Mas. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Davi. Saya lihat di keperawatan tadi itu tidak ada antropologi. Nah, kebetulan saya di keperawatannya ada antropologi keperawatan. Apakah bisa masuk itu ya Mas Davi? Oke, baik. Silakan. Terima kasih banyak Pak Abdul Hadi atas pertanyaannya. Oke, untuk hal tersebut Bapak mungkin bisa mengajukan Pak, nanti bisa dihubungi ke Mas Luki atau tim kami yang lainnya. Nanti akan kami diskusikan ya Pak. Terima kasih Bapak atas sarannya. Nanti bisa kami pertimbangkan Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, dan juga nanti akan ada
form yang akan dikirimkan oleh tim kami, Bapak dan Ibu dosen. Maka daripada itu, untuk diisi link absensinya terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin dari Mas Luki ada yang ingin disampaikan, Mas? Izin, Mas David, ini kan kita cuma apakah sertifikatnya, Mas? Oke, baik. Untuk hal tersebut nanti akan disampaikan oleh tim kami ya, Ibu, untuk sertifikatnya. Yang akan dikirimkan melalui email, Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu dosen bisa mengisi link presentasi tersebut untuk mendapatkan sertifikat dan benefit lainnya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu dosen, karena sewaktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mas Davi khawatirkan mengganggu aktivitas atau istirahat Bapak dan Ibu dosen. Baik, pertanyaan terakhir dari Ibu Puji. Mohon maaf off cam. Untuk pendaftaran buku chapter tadi, itu mendaftarnya di mana ya Mas ya? Kayaknya judulnya tadi yang dibuka di grup beda sama yang tadi disebutkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Puji atas pertanyaannya, Mas Davi menjawab. Untuk pendaftarannya, Ibu bisa menghubungi saya untuk mata kuliah untuk jurusan keperawatan, dan untuk jurusan kebidanan bisa menghubungi Mbak Kori. Jadi Ibu bisa konfirmasi ya Ibu mengenai topik yang kosong atau topik yang Ibu minati. Seperti itu Ibu, nanti akan dilakukan pendataan oleh kami. Ya, baik, makasih Mas. Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu Puji dan Ibu-Ibu dosen lainnya. Oke, untuk materi webinar nanti akan di-share ya dengan dengan Bapak Rahman dari Polkesmas. Nanti akan dikirimkan untuk video pembelajarannya dan juga materinya. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Mungkin dari Mbak Korea ada yang ingin sampaikan? Oke, mungkin izin Bapak Ibu dosen jika berminat untuk menulis di buku program MCU, nanti bisa hubungi untuk yang keperawatan ke Mas Davi dan untuk kebidanan ke Bakorinya langsung. Seperti itu, Mas Davi. Baik, terima kasih banyak Mbak Kori. Terakhir mungkin dari Mas Luki, apakah ada yang ingin sampaikan Mas Luki sebelum diakhiri untuk sesi pada malam hari ini? Baik, terima kasih Mas Davi. Izin Bapak Ibu dosen, nanti jika ada pertanyaan ataupun konsultasi berikutnya, ataupun ada buku-buku yang sekiranya Bapak Ibu dosen ingin ajukan, kalau misalkan tadi yang disampaikan ataupun ditampilkan belum ada, ataupun ada yang ingin diajukan yang tidak ada di layar, itu nanti boleh hubungi Mas Luki. Nanti Mas Luki akan sampaikan kepada tim apabila nanti untuk naskahnya sudah siap Bapak Ibu dosen tulis dan sudah ada anggotanya. Seperti itu. Dan apabila kekurangan anggota nanti akan Mas Luki bantu carikan. Seperti itu. Dan untuk farmasi tadi boleh hubungi aja langsung kontak Mas Davi atau Mbak Kori. Nanti akan Mas Luki kirimkan topik-topik. Karena kebetulan untuk topik di farmasi itu terbatas. Jadi nanti bisa menghubungi melalui WhatsApp aja nanti. Seperti itu Mas Davi dan Mbak Kori. Baik, terima kasih banyak Mas Luki dan juga Mbak Kori. Baik, tidak terasa Bapak Ibu dosen sudah 2 jam berlalu untuk acara kita pada malam hari ini dan juga banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Profesor Yon Mahmudi. Semoga pertemuan kita malam hari ini mendapatkan banyak keberkahan dan memberikan kita pengetahuan untuk nantinya berkarya lebih hebat lagi. Mungkin untuk sesi pada malam hari ini, saya Mas Davi dan juga Mbak Kori selaku perwakilan dari tim MCU dan juga ada Mas Luki di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih, Baik, Bang. sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen. Selamat malam, selamat beristirahat dan sehat selalu. Kasih Mbak Kori. Amin. Terima kasih Mbak Kori, Mas Davi. Terima kasih, Mbak Terima Kori, kasih Mas terima kasih Davi. kembali Terima Bapak kasih Ibu semua. dosen. Mohon izin live ya. Baik Ibu. Silahkan Bapak Ibu dosen.